Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Di mana sistem perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif. Kalau secara vegetatif, di mana perkembangbiakan ini terjadi tanpa didahului dengan perkawinan, artinya tidak melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kemudian kalau perkembangbiakan secara generatif ini sebaliknya, di mana pada perkembangbiakan secara generatif ini didahului dengan pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang kemudian akan melebur dan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi embrio. Perkembangbiakan secara generatif itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah konjugasi, di mana pada perkembangbiakan secara konjugasi ini didahului peleburan antara dua sel yang belum terspesialisasi atau belum jelas fungsinya. Biasanya ini terjadi pada suatu organisme tingkat rendah, ya, suatu tumbuhan tingkat rendah yang belum memiliki alat perkembangbiakan secara spesifik. Kemudian fertilisasi ini merupakan suatu proses peleburan secara umumnya yang terjadi sebagian besar pada tumbuhan. Kemudian parthenogenesis ini merupakan suatu perkembangbiakan secara generatif di mana ovum itu tidak dibuahi, akan tetapi bisa membentuk buah. Biasanya ini terjadi contohnya adalah pada tanaman pisang. Pisang itu buahnya tidak terbentuk dari proses fertilisasi. Kemudian yang keempat adalah metagenesis. Metagenesis merupakan pergilan keturunan di mana dimulai dari vegetatif dan kemudian bergantian dengan generatif. Contoh dari proses metagenesis ini terjadi pada tumbuhan paku dan lumut, di mana pada tumbuhan paku dan lumut ini mereka memiliki dua cara perkembangbiakan yang secara bergantian atau disebut dengan metagenesis. Untuk yang vegetatifnya, mereka menggunakan proses pembentukan spora, di mana spora ini apabila nanti jatuh pada suatu kondisi lingkungan yang menguntungkan, artinya cocok untuk beradaptasi, maka dia akan menjadi tumbuhan baru. Sedangkan pergiliran yang selanjutnya, jika tanaman itu memiliki kondisi yang menguntungkan pada habitatnya, mereka menggunakan tumbuhan lumut ini biasanya menggunakan alternatif yang kedua untuk proses reproduksinya, yaitu menggunakan reproduksi secara generatif. Pada suatu pembuahan, ya, atau fertilisasi itu ada dua kemungkinan, ya, dimana proses peleburan itu berhasil dan juga tidak berhasil. Berhasil itu maksudnya bagaimana? Berhasil itu berarti terdapat penyatuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, atau dapat dikatakan bertemunya putik dengan benang sari. Sedangkan yang kedua itu tidak mengalami pembuahan, artinya tidak berhasil, seperti itu. Nah, ini terjadi karena ada suatu ketidakcocokan atau diistilahkan dengan incompatibility antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau di sini diilustrasikan bahwa pembentukan polen itu diproduksi oleh alel S1 dan S2, di mana jika terjadi suatu pembuahan antara S1 dengan S2 yang berlainan, artinya S1 bertemu dengan S2, maka itu akan terjadi proses fertilisasi. Akan tetapi jika dia melakukan peleburan dengan jenis yang sama, misalkan dengan S1 dengan S1, maka tidak terjadi yang namanya peleburan. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, di mana di sini antara serbuk sarinya dengan putiknya yang ada di bawahnya itu mereka memiliki simbol yang sama, di mana yang atas ini adalah serbuk sarinya bertemu dengan putik yang sama-sama S1. Nah, ini menjadi
suatu ketidakcocokan, artinya tidak mengalami proses peleburan. Sedangkan untuk yang tipe yang di tengah ini, di sini nampak ada dua jenis ya. Yang jenis yang kiri itu tidak mengalami peleburan, sedangkan yang sebelah kanan itu mengalami peleburan. Ini terlihat dari simbolnya ya. Karena di sini yang benang sarinya itu S2, sedangkan putihnya di sini adalah S3. Jadi di sini mengalami kecocokan. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan suatu proses fertilisasi secara penuh, artinya kompatibel, cocok ya. Semuanya cocok karena di sini simbolnya berbeda satu sama lain. Kemudian penyerbukan itu bukan hanya dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, artinya melakukan proses fertilisasi secara alami. Ada beberapa proses fertilisasi yang dibantu oleh hewan, lingkungan, dan juga ada yang manusia. Kalau penyerbukan yang dilakukan oleh manusia itu biasanya titik beratkan pada kepentingan dari manusia atau pemenuhan kebutuhan dari manusia. Biasanya di sini istilah penyerbukan oleh manusia itu diistilahkan sebagai pemuliaan ya, untuk membentuk suatu varietas yang baru dan memiliki sifat yang unggul yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya di sini adalah penyerbukan secara yang dilakukan pada tumbuhan vanili. Pada tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia. Di negara asalnya vanili diserbukan oleh serangga yang tidak ada di Indonesia. Nah, ini biasanya tidak menguntungkan ya jika ini dilakukan penanaman di tempat yang lain yang bukan tempat asalnya. Nah, agar ini bisa dibudidayakan maka perlu suatu bantuan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan proses pemulihan ini. Jadi vanili ini dikawin silangkan dengan bantuan dari manusia. Nah, proses perkembangbiakan ya atau fertilisasi itu kalau secara gametofit itu ada dua, yaitu pembuahan inti sel telur dan juga pembuahan endosperm atau diistilahkan sebagai pembuahan ganda. Nah, di sini terlihat ada dua siklus ya, dimana siklus ini kita mulai di bunga secara utuh yang di sini ya. Untuk yang ada di tengah ini merupakan suatu putik, dimana putik ini cikal bakal terbentuknya suatu embrio ya atau endosperm atau calon bijinya. Sedangkan yang di pinggirnya itu adalah putik benang sari ya. Benang sari ini nanti akan menghasilkan serbuk sari. Nah, proses ini berjalan secara beriringan gitu ya. Dan keduanya memiliki tugas yang berlainan. Yang satu membentuk polen, yang satu membentuk inti sel betina. Nah, di sini prosesnya awalnya itu jika terjadi suatu penyerbukan dan kemudian serbuk sari itu jatuh di kepala putik, maka selanjutnya serbuk sari ini akan mengenali memberikan sinyal kepada putik yang ada di bunga tersebut apakah kompatibel seperti yang dijelaskan di awal tadi ataukah tidak. Kalau misalkan di sini kompatibel, maka nanti ada suatu proses penyampaian inti sel sperma ya atau inti sel jantan menuju pada inti sel betina gitu ya. Nah, di sini nanti ada proses pengantaran inti sel sperma, di mana sel sperma ini ada dua nanti. Ya, yang pertama adalah inti sel sperma 1, sedangkan yang kedua adalah inti sel sperma 2 yang nanti
akan melakukan pembuahan pada masing-masing sel telur yang ada di kandung lembaga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada proses pembuahan ganda. Nah, pembuahan ganda itu apa? Pembuahan ganda itu yaitu pembuahan yang terjadi sebanyak 2. Yang satu itu tadi saya sampaikan bahwa terjadi pembuahan sel telur itu sendiri, sedangkan yang kedua itu nanti akan membuahi inti kutub atau inti primer endosperm yang nantinya akan menjadi keping lembaga kalau pada tumbuhan dikotil. Nah, ini secara garis besar untuk deskripsi dari morfologi bijinya, ya, morfologi bunga maksudnya, ya, ada putih dan juga benang sari di sini lebih spesifiknya. Nah, nanti apabila serbuk sari itu jatuh di kepala putih, itu nanti akan ada proses yang namanya pembentukan tabung polen. Ya, yang memanjang ini adalah tabung polen. Nah, tabung polen ini tugasnya adalah untuk menyalurkan inti sel sperma yang ada di serbuk sari ini. Kemana? Ke bagian dari rahimnya, ya, rahim dari bunga atau disebut dengan putiknya di sini. Ya. Nah, di sini terjadi pemanjangan mulai dari bagian atas putik itu sendiri sampai pada bagian tengah yang ada di putiknya yang di bawah sini, gitu ya. Nanti pada saat sudah sampai pada bagian tengah dari putiknya, putih itu akan tabung polen itu akan menyalurkan kepada kandung lembaga yang ada di sini. Nah, yang disalurkan itu adalah dua inti sperma, ya, sperma 1 dan sperma 2. Nah, untuk inti sel sperma 1, ya, inti sel sperma 1, ya, itu akan membuahi sel telur, ya, pada kandung lembaga. Jadi nanti inti sel generatif 1 atau sperma 1 itu akan membuahi sel telur. Di sini akan terjadi proses peleburan dan membentuk zigot. Nah, zigot ini adalah cikal bakal dari biji, ya, atau embrio, gitu ya. Sedangkan yang inti sel 2, generatif 2, itu akan melakukan pembuahan pada inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah ini. Nah, di sini nanti akan ada proses peleburan juga, ya, yang nantinya inti kandung lembaga ini akan membentuk yang namanya endosperm, itu ya, atau yang kita kenal sebagai keping lembaga. Nah, jadi di sini ada 2 proses peleburan sel, gitu ya, atau pembuahan. Makanya karena ada 2, maka disebut sebagai pembuahan ganda. Kemudian kita lanjut pada proses reproduksi secara vegetatif atau dikenal sebagai aseksual. Nah, saya contohkan di sini yaitu kultur jaringan karena kita erat kaitannya dengan teknik kultur jaringan. Kenapa saya memilih ini? Karena memang teknik ini yang lebih memungkinkan untuk perkembangan pemulihan tanaman, gitu ya. Karena memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah benih yang dihasilkan, ya, itu akan lebih seragam, lebih steril, kemudian lebih banyak jumlahnya dan kualitasnya juga lebih homogen seperti itu. Nah, proses ini memang membutuhkan biaya yang cukup banyak, kemudian metode-metode yang cukup rumit. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan keuntungannya itu akan lebih banyak keuntungannya dibandingkan menggunakan cara yang konvensional seperti itu.
banyak sekali tanaman-tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan ini. Salah satunya adalah tanaman yang memiliki sifat-sifat yang ditransformasi genetiknya atau disebut dengan tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini dikembangkan melalui teknik kultur jaringan, di mana awalnya itu ada proses yang disebut dengan penyisipan gen, ya, penyisipan gen antara gen yang pada hewan atau pada tumbuhan itu bisa ya disisipkan pada sel tumbuhan, kemudian dari sel tersebut dikembangkan menjadi tumbuhan baru. Jadi proses dari sel yang sudah ditransgeniknya kan itu tadi itu kemudian dikembangkan membentuk individu baru, dalam ini adalah tumbuhan, itu melalui proses kultur jaringan. Nah, ini contoh-contoh dari proses kultur jaringan. Ada yang membentuk organ langsung, ada yang didahului dengan kalus dulu ya. Nah, dari kalus ini nanti akan dihasilkan beberapa tumbuhan, calon tumbuhan atau plantlet yang memiliki sifat yang sama. Nah, ini memangkas waktu yang sangat banyak dibandingkan kita melakukan proses pemulihan secara konvensional. Oke, itu saja dari saya terkait dengan materi perkembangbiakan secara generatif dan generatif pada tumbuhan. Materi ini saya ambil intisarinya saja, untuk lengkapnya bisa kalian pelajari di e-learning yang sudah saya upload di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.